Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di hutan es yang luas, pemandangannya indah. Hidup sekelompok binatang buas yang sangat bodoh tetapi sangat menakutkan. Beberapa besar dan beberapa kecil, dan menurut ukuran mereka, mereka telah membentuk wilayah mereka sendiri. Dari 1000 binatang buas, yang terlemah berada di level universe, dan yang terkuat berada di puncak penguasa sektor. Di antara binatang buas level penguasa sektor tingkat 9, 3 dari mereka sangat agung. Salah satunya panjangnya 2 km, seperti kadal raksasa. Sisi yang terbentuk oleh es terlihat jelas. Ada lagi yang berwujud humanoid, tingginya 800 meter, seperti boneka binatang otomaton raksasa. Yang terakhir adalah binatang jenis burung dengan 6 sayap es. Ketiga binatang puncak penguasa sektor ini masing-masing menempati 3 wilayah hutan, dan di sekitar mereka terdapat kelompok besar binatang lainnya. Aku terjebak di kedua sisi. Apa yang harus aku lakukan? Lo Fong melambatkan langkahnya dengan cepat. Dengan sekali pandang, dalam area 1000 km, 1000 binatang buas itu menoleh ke arah Lo Fong. 100 binatang yang paling dekat dengan pintu masuk gua tidak ragu-ragu saat mereka meraung, terbang atau berlari secara bersamaan. Beberapa berkelabat. Mereka adalah bentuk kehidupan yang istimewa, karena mereka tidak memiliki jiwa. Bahkan jika mereka diiris menjadi ribuan atau ratusan bagian, mereka tetap saja bongkahan es. Namun bongkahan es istimewa ini diresapi dengan kesadaran mereka sendiri. Entah di mana mereka sebenarnya disimpan. Selain itu, serangan jiwa sama sekali tidak berguna melawan mereka. 1000 binatang buas, semua menyerbu pada saat yang sama. Hutan es bergemuruh, dan lapisan es segera pecah. Sialan, Lo Fong menatap dan menggerutu. Aku harus mengambil risiko. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam langsung ke arah binatang buas yang datang. Karena aura energi Lo Fong tidak terlalu kuat, maka dari itu 100 binatang buas tertarik padanya. Dan yang terkuat di antara mereka hanyalah penguasa sektor level 1 atau 2. Sisanya adalah penguasa domain atau level universe. Lo Fong beradu cakar dengan binatang universe tingkat 8 atau 9. Dia mengayunkan bilah bayangan darah dan langsung menusuk dengan marah ke arah binatang lapis baja. Bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya pecah dan Lo Fong langsung menusuk tubuhnya. Mata Lo Fong berbinar. Energi hitam langsung menyelimuti tubuhnya dan dengan cepat terkumpul dan membentuk seekor beruang yang sederhana dan imut. Penampilannya benar-benar mirip dengan binatang buas pertama yang dihabisi oleh Lo Fong. Hanya saja tingginya jauh lebih rendah. Penampilan Lo Fong telah berubah. Di sisi lain, penguasa sektor Wookiee telah berubah menjadi bola api, mengejar sasarannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu pasti dia, universe tingkat 9, dan dia mampu mendeteksiku lebih awal. Dan saat dia melarikan diri, kecepatannya mencapai level yang luar biasa. Dia pasti memiliki beberapa teknik khusus atau harta karun khusus, dan ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh para prajurit dari Lautan Bintang 9. Mata penguasa sektor Wookiee menyala dengan api. Itu pasti target yang dicari oleh dewa. Wookiee tentu saja mengerti. Pemimpin sekte 1000 bintang berlutut dan memanggil perempuan sebelumnya sebagai guru. Makhluk tingkat apa itu? Dan makhluk itu sendiri tidak berani menghabisi pemuda tingkat universe 9 ini secara langsung. Sebaliknya, menggunakan aturan yang diizinkan perusahaan, dia memerintahkan orang lain untuk menghabisnya di Gunung Iblis. Jelas, kedudukan pemuda itu pasti sangatlah tinggi. Latar belakangnya juga pasti istimewa. Namun dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memenuhi tugasnya, dia akan langsung mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghabisi target di dalam Gunung Iblis. Penguasa sektor Wookiee langsung berlari keluar dari pintu masuk gua dan menuju hutan es. Namun dari 1000 binatang buas, hampir 99% dari mereka semua berbalik pada saat yang sama untuk melihat penguasa sektor Wookiee. Binatang kadal puncak penguasa sektor itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Itulah yang pertama kali melintas dan menyerbu ke arah Wookiee. Binatang-binatang lain yang berada di bawah binatang kadal bersama dengan lebih dari 1000 lainnya
Semuanya meraung saat mereka mengikuti pemimpin mereka dengan panik menyerbu ke arah prajurit manusia. Penguasa sektor Wookiee menyipitkan matanya, wajahnya pucat. Begitu banyak binatang buas, dia berbalik dan berubah menjadi bola api, lalu dengan cepat melarikan diri kembali ke dalam gua. Sebagai seorang pejuang laut bintang 9, dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya binatang buas itu. Meskipun mereka bodoh, mereka tidak memiliki tujuan yang fatal. Bahkan jika mereka dipotong menjadi dua, mereka akan terus menyerang. Oleh karena itu, pada tingkatan yang sama antara manusia dan binatang, binatang itu sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Serangan jiwa tak berguna. Binatang kadal itu secepat kilat, dialah yang memimpin jalan. Keempat binatang tingkat penguasa sektor mengikuti di belakang, dan setelah itu, sekelompok besar binatang tingkat penguasa domain melolong saat mereka mengejar. Seperti yang kuduga, binatang-binatang berpikiran sederhana ini menganggapku sebagai salah satu dari mereka. Bentuk tubuhku, energiku, dan lain-lain benar-benar seperti binatang buas. Beruang es Musa Lofeng di dalam pasukan binatang buas yang besar, bergumam dan mengikuti kelompok itu dan mengejar penguasa sektor Wookiee. Tentu saja, kekuatan utama yang mengejarnya adalah binatang kadal puncak penguasa sektor dan 4 binatang penguasa sektor lainnya. Tentara di belakangnya hanya mengikuti pemimpinnya. Penguasa sektor Wookiee mempertaruhkan segalanya dan melarikan diri dengan panik. Energi dunianya meluas hingga area seluas lebih dari 10.000 km, mengawasi pasukan di belakangnya. Penguasa sektor Wookiee tidak peduli dengan perintah pembunuhannya. Dia hanya tahu bahwa dia harus melindungi hidupnya. Melalui tikungan dan belokan di jalan setapak, kadang-kadang luas dan kadang-kadang sempit, penguasa sektor itu luar biasa lincah saat melewati tikungan. Dibandingkan dengannya, kecepatan lari kadal sepanjang 2 km itu jelas lebih terpengaruh karena jalurnya biasanya hanya selebar beberapa kilometer. Maka ia tidak dapat melaju dengan kecepatan penuh karena jalur sebelumnya Wookiee tidak dapat mengejar Lofeng. Dan sekarang, karena alasan yang sama, penguasa sektor Wookiee meninggalkan binatang kadal itu. Mereka sudah meninggalkan area deteksiku sejauh 10.000 km. Wookiee menghela nafas lega saat menyadari binatang kadal itu tidak berada di dalam area energi dunianya. Namun, dia tetap melarikan diri, terus maju saat dia mencapai ujung terowongan dalam satu napas. Level universe tingkat 9 itu mungkin dihabisi oleh binatang buas. Penguasa sektor Wookiee melihat ke gua segi 8 di belakang. Menurut perintah dewa, aku harus memastikan identitas bajingan itu untuk menganggap misi ini berhasil. Namun, tempat dia meninggal adalah di dalam hutan es itu. Untuk memastikan kematian Lofeng, hal terpenting adalah melihat sisa-sisa tanaman anggur kontak awan bersama dengan tanda pengenal merah. Jika aku memasuki hutan es dan dikelilingi oleh binatang buas itu, aku pasti akan mati, apalagi dia. Tetapi aku harus memastikan identitasnya. Penguasa sektor Wookiee berdiri di persimpangan gua. Dia gugup dan gelisah. Pertama-tama, aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual untuk memeriksa yang lain. Wookiee dengan cepat mengirimkan seutas kesadarannya ke dalam jaringan tersebut. Berbeda dengan dunia sungai darah, Laut Bintang 9 merupakan area yang dikendalikan oleh perusahaan. Penguasa sektor dan Undying sering berkunjung kembali setelah menjelajahi alam semesta. Oleh karena itu, mereka memiliki hal-hal seperti jaringan alam semesta virtual beserta kapal-kapal alam semesta. Di alam semesta virtual dalam sebuah rumah kuno, penguasa sektor Wookiee duduk di kursi dan sebuah layar muncul tepat di hadapannya. Dengan sangat cepat, seorang pria bertanduk hitam muncul di sana. Dia adalah yang terkuat dari 6 orang dari kelompok sekte 1000 bintang. Dia penguasa sektor level 9, namanya Bayan. Wookiee, mengapa kamu mencariku? Tanya Bayan di layar. Kurasa aku sudah menemukan sasarannya. Mata Wookiee berkobar bagai api. Bayan menunjukkan ekspresi gembira. Misi ini bagikan bara api di tangan. Mereka sangat jelas bahwa latar belakang target mereka tidaklah sederhana. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Jika Wookiee telah menghabisi target, tentu saja Bayan akan sangat senang. Ia segera bertanya, "Sudahkah kamu mengkonfirmasinya?" Tidak mungkin, Wookiee menggelengkan kepalanya. Mengapa? Bayan curiga. Disinilah aku menemukannya. Penguasa sektor Wookiee mulai menjelaskan keseluruhan ceritanya. Bayan terdiam beberapa saat.
Kamu salah, kata Bayan. Di mana salahku? Bahkan aku hampir mati. Maka orang itu pasti sudah mati. Dan untuk bisa lolos dariku, dia jelas bukan dari Lautan Bintang 9. Wookie sangat percaya diri. Ya, memang sangat mungkin dia bukan dari Laut Bintang 9, Bayan berkata. Namun Wookie, kau lupa satu hal. Gunung Iblis ini seringkali memiliki makhluk-makhluk bernilai tinggi dari perusahaan alam semesta virtual. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah makhluk universe tingkat 9. Semuanya memiliki banyak metode mereka sendiri. Kau memang pernah bertemu dengan salah satu makhluk yang tidak biasa. Namun, itu belum tentu menjadi targetnya. Kemungkinan besar itu adalah salah satu makhluk itu. Wookie tertegun. Lalu, apa yang harus kulakukan? Wookie mengerutkan kening. Haruskah aku menunggu di pintu masuk gua untuk mendapatkan kesempatan atau melanjutkan pencarian? Dengan cara ini, kau tetap di sana dan berjaga terlebih dahulu, kata Bayan. Setelah beberapa saat, kamu bisa menyelinap kembali ke dalam gua. Mendekatlah ke hutan es, sembunyikan energimu dengan hati-hati, dan kau tidak akan ketahuan. Periksa dengan seksama apakah ada sisa tanaman merambat awan. Kurasa binatang-binatang bodoh itu seharusnya tidak menghancurkan sisa-sisanya. Wookie merenung sejenak sebelum mengangguk. Di dalam jalur yang luas, binatang kadal raksasa itu, setelah mengetahui penguasa sektor manusia telah menghilang, dia berhenti. Setelah beberapa saat, 3 binatang penguasa sektor di belakang juga melambat dan berhenti di belakang binatang kadal. Binatang kadal itu mengangkat kepalanya dan melolong, menyebabkan seluruh jalan bergetar. Kadal itu berbalik dan mulai kembali, diikuti oleh penguasa sektor lainnya. Ketika mereka mengejar manusia sebelumnya, mereka sangat cepat, tetapi mereka berlari kembali dengan santai, hanya menggunakan sepertiga dari kecepatan mereka sebelumnya. Salah satu anggota pasukan besar beruang es imut setinggi 8 meter melihat sekeliling. Ia melihat bahwa semua binatang itu berhenti berlari. Ada banyak jenisnya, dan mereka semua mengikuti binatang kadal yang memimpin dan kembali. Meskipun binatang kadal dan binatang penguasa sektor lainnya kembali, lebih dari 1000 binatang lainnya tidak sepenuhnya seragam. Sebagian besar dari mereka mulai kembali, hanya sekelompok kecil dari mereka yang terus berjalan perlahan. Dengan sekitar 10 orang di antara mereka terus menyusuri jalan setapak menuju ke tempat penguasa sektor melarikan diri. Proses berpikir mereka sangatlah sederhana, seperti sekawanan ayam kecil yang berlarian tak terkendali. Sebagian besar dari mereka akan berlari bersama-sama, tetapi beberapa di antaranya akan tetap meninggalkan kelompoknya. Tidak heran, aku tidak bertemu satupun sebelumnya. Beruang es Lofeng merenung, mengamati dengan seksama kejadian-kejadian di sekitarnya. Binatang-binatang itu senang berada dalam kelompok dan komunitas. Namun, kadang-kadang ada beberapa yang cukup bodoh untuk meninggalkan kelompok itu. Beruang es itu perlahan mengikuti sekitar 10 binatang lainnya dan menuju ke arah di mana penguasa sektor Wookie melarikan diri. Beruang es itu kadang-kadang berlari dan kemudian berjalan-jalan. 10 binatang buas lainnya juga kadang-kadang menggunakan tubuh es mereka yang besar untuk menyenggol beruang es. Bergerak bersama 10 binatang buas, beruang es itu berlari sebentar, meninggalkan mereka di belakang. Baru kemudian ia mulai melaju menuju pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, Lofeng, aku telah memindai ria energi dunia. Itu adalah penguasa sektor sebelumnya. Beruang es yang berlari itu tentu saja melambat, sengaja menggunakan tubuhnya untuk menabrak dinding es di sampingnya. Setelah maju sedikit lagi, ia berbalik dan berjalan kembali. Ada binatang buas. Pria kurus bertanduk hitam di persimpangan mengerutkan kening, lalu menghela napas lega. Hanya binatang buas tingkat universe, bodoh sekali, menggunakan tubuhnya untuk menabrak dinding es. Dia terlalu malas untuk menghabisi binatang buas. Wookie masih takut seperti sebelumnya. Dia takut keributan yang disebabkan oleh terbunuhnya binatang buas ini akan menarik lebih banyak lagi. Benar sekali, kembalilah ke sarangmu. Wookie tersenyum. Binatang buas itu telah berbalik dan meninggalkan area energi dunianya. Di dalam jalur es, beruang es berjalan perlahan dan meninggalkan area energi dunia. Lofeng, kita sudah meninggalkan area energi dunia. Mata beruang es itu memancarkan sedikit semangat. Aku tidak menyangka penguasa sektor akan tetap tinggal. Binatang-binatang itu menakutkan.
Penguasa sektor itu sangat jelas tentang itu. Dia tetap berada di persimpangan meskipun aman. Masih ada kemungkinan binatang-binatang itu mengejarnya. Cara yang paling aman adalah pergi sejauh-jauhnya. Tapi dia belum melakukan itu. Dia tidak mengumpulkan tanda di Gunung Iblis, tapi berjaga di sana. Ditambah lagi, dia sudah berusaha keras untuk menghabisimu sebelumnya. Aku jadi curiga bahwa tujuan sebenarnya adalah kamu, Lo Feng, kata Babata. Lo Feng mengerutkan kening, mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Memang, penguasa sektor ini sangat waspada di pintu masuk gua. Tidak berani bersantai. Jika bukan karena menghabisinya, tidak perlu baginya untuk bersikap sangat waspada di sana. Mengapa dia ingin menghabisiku? Lo Feng mengerutkan kening. Bagi penduduk asli untuk bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, salah satu caranya adalah tinggal di Gunung Iblis selama sebulan. Dan cara lainnya adalah mengumpulkan 1000 tag hitam atau 1 tag merah. Namun dengan kekuatan penguasa sektor level 9, mengumpulkan 1000 tag hitam atau tinggal di sana selama 1 bulan sangatlah mudah. Tidak perlu berjaga di gua sama sekali. Bahkan jika dia curiga kamu adalah orang dari perusahaan alam semesta virtual, dia tidak perlu menghabisimu. Sebab menghabisimu tidak akan baik untuknya di masa mendatang. Lagi pula dia tidak perlu melakukannya. Mungkin seseorang ingin menghabisimu atau ingin menghabisi salah satu dari 2 orang lainnya dari perusahaan, kata Babata. Ekspresi Lo Feng berubah. Menurut informasi, total ada 3 anggota inti yang telah memasuki Gunung Iblis. Sasarannya pasti salah satu dari kalian bertiga. Babata sangat yakin dan sulit untuk mengatakan apakah 2 lainnya memasuki Gunung Catatan Iblis. Kadang-kadang, beberapa orang yang bahkan tidak kamu kenal mungkin ingin menghabisimu. Di lain waktu, kamu bahkan tidak tahu kapan kamu telah menyinggung orang lain. Aku telah mengikuti gurumu selama lebih dari 60 juta tahun. Aku telah melihat terlalu banyak tipu daya timbal balik. Aku menyarankan kamu untuk sangat berhati-hati. Eksplorasi Gunung Iblis ini tidak sesederhana itu. Dimengerti, beruang es itu mengeluarkan raungan rendah dan mulai kembali ke hutan es. Kelompok binatang buas di daerah pegunungan es dibagi menjadi 3. Binatang kadal, binatang manusia raksasa, dan binatang burung. Ketiga puncak penguasa sektor ini mengatur ketiga kelompok tersebut. Beruang es Lo Feng menghela napas lega lalu melirik kembali pada hutan es luas tempat para binatang buas itu tinggal. Akhirnya aku berhasil keluar dari area kelompok binatang buas. Baru setelah itu dia merasa rileks. Mata beruang es yang awalnya bodoh itu berbinar saat dia melihat ke depan. Jalan di depan masih berupa hutan es yang luas. Kadang-kadang ia melihat 1 atau 2 binatang liar. Karena tidak ada cara untuk kembali dengan penguasa sektor yang menjaga rute lainnya, aku hanya bisa terus maju. Beruang es Lo Feng sesekali berlari dan melambat. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat binatang buas lain di sekitarnya. Dan di hadapannya ada hutan es yang luas dan tak berujung. Ia melanjutkan perannya sebagai beruang es. Semakin dalam aku masuk ke hutan, semakin kuat nada iblis yang sesekali muncul. Nada iblis yang tak berwujud dan tak bersuara menyerbu jiwanya. Beruang es Lo Feng sedikit gemetar. Menurut pulau-pulau dan informasi di lautan fantasi, dia bisa mengukur secara kasar tingkat kemauan dan kesadaran. Dalam hal kemauan saja, dia sebanding dengan Undying biasa. Hanya saja kesadarannya masih lemah sehingga ia terjebak di pulau ke-10. Dan catatan iblis, tidak ada tekanan kesadaran, hanya hipnotis. Oleh karena itu, Lo Feng lebih mahir menahannya. Inilah alasan baginya untuk memilih gunung catatan iblis. Suara aneh menusuk jiwanya. Jutaan ilusi segera muncul. Gelombang demi gelombang hipnotis dimulai. Untuk menjalani semua ini saja akan memakan waktu bertahun-tahun. Kekuatan tekadnya yang ekstrim, tidak mengenal kompromi. Dia benar-benar menghancurkan semua ilusi. Aneh sekali. Lo Feng mengerutkan kening. Sudah lama sejak aku memasuki gunung catatan iblis, namun sebagian besar catatan iblis di gua-gua itu lemah. Bahkan level universe pun bisa menerimanya. Kadang-kadang mereka bisa menghipnotis level universe. Hanya sedikit yang mencapai level penguasa domain. Sedangkan untuk catatan iblis level penguasa sektor, mereka jarang muncul. Melihat hutan es yang luas di depan, Lo Feng mengerutkan kening. Karena rasanya sangat aneh di dalam hutan es ini. Kekuatan catatan iblis terlalu mengerikan. Melihat situasinya, semakin dalam dia masuk, catatan iblis yang ditemuinya kadang-kadang akan semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, dia takut yang berikutnya akan berada di level puncak penguasa sektor atau lebih kuat lagi, bahkan dapat menghipnotis Undying. Saat itu, Lo Feng tidak memiliki keyakinan untuk menahannya.
Apakah aku harus melanjutkannya? Lo Fong merenung. Lo Fong menggertakkan giginya, matanya berbinar. Aku sangat jelas akan batasku sendiri. Catatan iblis saat ini masih jauh dari ambang batasku. Aku masih ingin melihat seberapa kuat catatan iblis di hutan es ini. Dia melanjutkan. Saat ia maju, catatan iblis itu terkadang lebih kuat daripada yang lain. Namun secara keseluruhan, catatan itu memang lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah sekitar 100.000 kilometer, catatan iblis tadi adalah yang paling menakutkan. Sejak aku memasuki gunung catatan iblis, catatan itu seharusnya bisa menghipnotis bahkan para penguasa sektor. Lo Fong menggertakkan giginya. Matanya menyimpit, tatapannya seperti pisau menusuk ke depan. Mata seseorang adalah jendela jiwa. Jelas Lo Fong sudah dalam keadaan waspada tinggi. Tekad dan kesadarannya telah mencapai batasnya. Masih cukup jauh dari ambang batasku. Dia terus maju tetapi berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Setelah berjalan sekitar 2000 km lagi, ia mencapai ujung hutan es yang luas. Di depannya ada 3 jalur luas yang sudah dikenalnya. Hutan es sudah berakhir. Lo Fong tersenyum agak penasaran. Hutan es ini memiliki catatan iblis yang kuat. Apakah tidak ada rahasia lain? Dia berbalik dan melirik hutan es sepanjang 100 km, merasa bahwa pasti ada hal istimewa lainnya di dalamnya. Aku akan memilih satu secara acak. Lo Fong berjalan menuju pusat dari 3 jalur. Kekuatan menelan yang sangat mengerikan dihasilkan dari pintu masuk gua. Ruang di sekitarnya berubah menjadi pusaran energi yang terlihat. Karena lapisan es tanah itu sendiri terkoyak dari bawah dan tersedot ke dalam gua. Lo Fong tidak dapat bereaksi tepat waktu. Seluruh tubuhnya langsung tersedot ke dalam gua, seperti mulut besar yang menelan apapun yang mendekat. Sial, apa ini? Lo Fong menatap. Saat ditelan, suara iblis yang tak bersuara menusuk langsung ke dalam kesadarannya. Karena gangguan dari catatan iblis itu, Lo Fong berada di ambang kehancuran. Dia tidak peduli dengan hal lain. Seluruh keberadaannya tersedot ke dalamnya. Dari lengannya, tumbuh tanaman merambat merah tua yang tebal dan kuat. Tanaman merambat itu menembus dalam ke dinding es atau menempel di pintu masuk gua. Daun yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke permukaan tanah. Dengan lebih banyak tanaman merambat yang menjulur secepat kilat. Adapun tanaman merambat kontak awan level penguasa domain 9, setiap tanaman merambat sendirian jauh, melampaui jarak kecil ini, hampir seperti gurita besar dengan banyak tentakel, yang dengan gila menuju ke arah pintu masuk gua. Tanaman merambat yang tebal tercabut, daun-daun yang menembus lapisan es juga tercabut. Catatan iblis itu datang dan pergi dengan cepat. Lo Fong segera tersadar kembali, melihat tanaman merambat itu mulai patah. Lo Fong menatap ke arah tengah ketiga gua itu. Mengingat kejadian sebelumnya, tubuhnya gemetar dari dalam. Langsung diserang oleh catatan iblis. Aku hanya bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Puncak penguasa sektor biasa tidak akan mampu menahannya. Dan kekuatan menelan itu hanya setelah klan Mosa berubah bentuk dan menggunakan kemahirannya dalam hukum ruang. Aku bisa melarikan diri. Lo Fong menatap gua di depan, dipenuhi rasa takut. Di depanku ada 3 gua, yang satu di tengah tidak bisa aku masuki. Tapi, yang mana dari 2 gua lainnya yang harus aku masuki? Dengan 3 jalan di depan dan tidak ada jalan kembali, Lo Fong sekali lagi menjadi bentuk pesawat ulang-alik dan mencoba gua di sebelah kiri. Tidak ada energi menelan dan tidak ada nada iblis yang menakutkan. Ternyata, seseorang sudah pernah ke sini. Kelihatannya cukup aman. Pesawat ulang-alik itu kembali ke bentuk manusia. Tentunya, dia tidak bisa terbang begitu saja dalam bentuk itu. Jika dia terlihat oleh orang lain, mereka akan terkejut. 3 hari kemudian, dalam tubuh bumi dalam wujud pemuda bertanduk hitam, Lo Fong maju dengan hati-hati, dan dia merasa rileks di dalamnya. Sepertinya area hutan es memang istimewa. Lo Fong mengingat kejadian sebelumnya. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, semakin kuat aura iblisnya sampai akhir. Di sana akan menemukan gua menelan dan aura iblis yang kuat. Setelah itu tidak ada bahaya lagi. Gua itu adalah titik akhir. Aku masih merasa bahwa gua itu punya rahasia di baliknya. Lo Fong berpikir begitu. Apa yang sedang kau pikirkan? Gua menelan dari hutan es itu. Suara bebata bergema. Lo Fong mengangguk. Aku tahu kau akan memikirkannya. Bahaya seringkali menyertai keajaiban. Jebakan maut ini sangat menakutkan. Bahaya akan menghantam gelombang demi gelombang. Namun jika kamu berhasil melewatinya, kamu mungkin akan mendapatkan hadiah yang mengejutkan, kata Babata. Itulah sebabnya banyak makhluk hebat senang menjelajahi wilayah rahasia.
Namun, kamu harus tahu batas-batasmu. Jumlah harta karun yang dihasilkan alam semesta tidak terhitung banyaknya, namun banyak makhluk absolut yang semuanya telah jatuh ke tempat-tempat ini, kata Babata. Binatang bertanduk emas terkuatmu bahkan belum melangkah ke level penguasa sektor, dan kamu ingin mencoba perangkap kematian ini. Lo Feng terbangun. Pintu masuknya saja sudah mengerikan. Dia mungkin tidak akan sanggup menghadapi dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Kamu hanya bisa melakukan apa yang kamu bisa, sesuai dengan seberapa kuat dirimu. Jika kamu serakah, kamu akan mati. Hanya setelah menjadi pejuang sejati, salah satu dari sekian banyak pejuang di alam semesta yang luas ini, aku akan mampu mengendalikan takdirku sendiri dan melindungi keluarga serta rumahku. Lo Feng menarik napas dalam-dalam. Baiklah, terus maju. Di kedalaman gua, seorang pria kurus setinggi 2,6 meter yang mirip bambu dengan 2 tanduk perak panjang di kepalanya hadir. Dia hampir tampak seperti kambing gunung, dan dia tampak dingin dan tua. Saat dia berbaring di salah satu patung es di sampingnya, matanya berkilau dengan cahaya keemasan, sementara hidungnya mengeluarkan dengusan yang nyaman. Ada 2 pemuda, satu dengan kaki disilangkan, yang satu lagi sedang memijat bahu lelaki tua itu. Di samping mereka berdiri 12 pemuda yang berpenampilan rapi, tampan, sederhana, atau pemberani. Lelaki tua kurus kering seperti kambing itu membuka matanya dan tersenyum ke arah pemuda. Kemarilah. Lelaki tua kurus itu tersenyum. Energi dunianya yang kuat menekan pemuda itu, hampir seperti tali yang mengikatnya, membuatnya tidak bisa bergerak sesuka hati. Dia menyeret pemuda itu ke hadapannya. Bunuh saja aku, bunuh aku. Pemuda tingkat universe itu tiba-tiba berteriak. Air mata mengalir dari matanya. Orang tua itu tiba-tiba berbalik dan melihat pada gua yang jauh. Di sana, seorang pemuda bertanduk hitam yang sedang berjalan. Dia tiba-tiba berhenti. Keduanya berjarak 100 km. Namun saat ini, mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Lo Feng melihat lelaki tua kurus di kejauhan, terutama energi yang dipancarkannya. Dia merasakan bahaya. Penguasa sektor sekitar level 6 atau 7. Lo Feng berbalik dan melarikan diri. Siapapun yang disukai tetuaku, jangan berpikir untuk melarikan diri. Siluet pria bertanduk perak itu seperti kilat mengejar dengan cepat. Tetuaku tidak akan menghabisimu, dia akan menjagamu. Ekspresi Lo Feng berubah, bulu kuduknya berdiri. Lo Feng, aku tidak menyangka kau akan menemui situasi seperti ini, kata Babata. Orang tua mesum itu. Lo Feng mengumpat. Di belakangnya, pria bertanduk perak tingkat penguasa domain 9 mengejar dengan cepat. Oleh karena itu, meskipun jarak awalnya lebih dari 100 km, dengan pengejaran jaraknya langsung menjadi beberapa ribu kilometer. Jangan melawan, kalau tidak, aku mungkin akan menyakitimu tanpa sengaja. Kalau itu terjadi, tetua akan marah. Pria bertanduk perak itu segera berlari ke arah Lo Feng. Mati saja. Tatapan mata Lo Feng dingin. Dia menukar tubuhnya dan seketika klan Musa berubah wujud menjadi Lo Feng. Karena itu bulu kuduknya berdiri, jadi dia terlalu malas menggunakan tubuh manusianya untuk menghabisinya. Tubuh buminya bergantung pada tanaman merambat kontak awan. Meskipun dia mampu menghabisi penguasa domain level 9, itu tetap akan merepotkan dan memakan waktu. Bagi klan Musa itu jauh lebih sederhana. Teknik ilusi. Lo Feng langsung meraih ke belakang pria bertanduk hitam itu, dan bila pedangnya menyala, pedang itu memotong tepat di dadanya dan membelah baju besinya dan membelah tepat di inti kehidupan. Pria bertanduk perak itu menatap dengan mata terbelalak. Lawan yang awalnya lemah telah menghilang dan justru menghabisinya. Lo Feng melirik mayat itu. Dia melesat dan melarikan diri. Orang tua itu terbaring di sana sambil mengerutkan kening. Mengapa kamu belum kembali? Guru, mungkin orang itu menolak untuk menyerah dan senior harus menggunakan sedikit kekuatan, kata pemuda tingkat penguasa domain lainnya di samping. Orang tua itu menengus pelan. Dia memperluas energi dunianya sedikit lagi hingga mencapai tubuh pria bertanduk perak. Kamu luku, siapa yang menghabisimu? Aku akan menghabisinya. Orang tua itu meraung dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya, memancarkan energi dunianya. Namun dengan kecepatan Musa Lo Feng, dia telah lama melarikan diri dari gua. Bagaimana orang tua itu bisa menemukannya? Lo Feng telah melarikan diri sejauh 1 juta kilometer melalui 7 jalur sebelum akhirnya berhenti. Meskipun aku pernah mendengar dan melihat sebelumnya, namun para prajurit yang menyukai manusia itu benar-benar mencoba menangkapku, benar-benar menyebalkan.
Lo Fong menoleh ke belakang, kekuatanku masih belum cukup. Jika aku harus melepaskan binatang bertanduk emas itu, gua ini hanya selebar beberapa puluh kilometer. Dengan panjang binatang bertanduk emas yang mengejutkan, ia tidak akan bisa bergerak dengan baik sama sekali. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot memikirkannya lagi. Kalau saja dia punya kekuatan, dia pasti akan membalas dan menghabisi musuh. Setengah hari kemudian, Lo Fong duduk di atas es untuk beristirahat, mengirimkan seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual, bermain dengan istri dan anak-anaknya. Lo Fong, 19,2 km di depan, ada seorang penguasa domain level 9 yang maju. Suara Babata bergema. Benang kesadaran Lo Fong segera kembali pada kenyataan. Dia menatap ke depan. Tak lama kemudian muncullah siluet seorang lelaki penguasa domain level 9. Tubuhnya pendek dan kuat dengan sepasang tanduk hitam. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana apa ya di Gunung Iblis ini di episode kali ini? Jujur aja Mimin gak ada gregetnya, merasa kurang seru ya. Ini kalau Mimin pribadi ya. Semoga aja di besok episode selanjutnya bakal lebih seru ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.